Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan terbaik. Sore hari ini kami boleh memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami menikmati sungguh lawatan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya hadirat Tuhan menguasai kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami akan lebih jauh lagi Tuhan menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran-kebenaran yang sebentar akan diseberangkan buat kami. Sebelum kami membaca, mendengarkan bagian firman Tuhan ini, Tuhan berkenan bicara, menyatakan, menyingkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami semua yang hadir boleh diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian firman yang sebentar kami dengar. Hamba yang bicara, bahkan semua yang mendengar, kami terbatas Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua di bawah penguasaan Roh yang tak terbatas itu, Roh Kudus yang akan menerjemahkan, mengiluminasi setiap bagian kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertama kali hadir di tempat ini, berbagi berkat firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sore hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 secara sahut bersahutan. Saya terlebih dahulu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang ke rumah sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena rumahnya kecil. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi isi pada juga dulu beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar mulai dari ayat 1 sampai ayat 12 ini di bawah satu tema. Dan tema yang saya ambil terlihat di dalam ayat yang ke-12. Saya tertarik dengan kalimat di ayat 12 bagian terakhir. Di sana dikatakan begini, "Sehingga mereka semua takjub
lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, kata sehingga itu menekankan bahwa ini puncak dari cerita tersebut. Cerita bagaimana Yesus datang ke Kapernaum, dan cerita bagaimana Yesus hadir di suatu rumah dan menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang dari atas rumah. Saudaraku, puncaknya di ayat yang ke-12 itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Dari kata takjub itulah tema khotbah pada kesempatan malam hari ini saya angkat, yaitu hidup yang menakjubkan. Bilang samping kiri kanan, kamu mau hidup menakjubkan? Kamu mau hidup yang menakjubkan. Sekali lagi. Saudara, kata menakjubkan atau takjub itu artinya ada peristiwa yang indah, yang bagus, yang mengagumkan, yang luar biasa terjadi di dalam pribadi seseorang atau terjadi pada situasi tertentu, lalu orang lihat itu indah, itu mengagumkan, itu luar biasa. Orang sering katakan itu menakjubkan atau takjub. Bahasa yang lebih keren, wow. Nah, itu saudaraku. Jadi kalau kita bicara soal hidup yang menakjubkan, berarti hidup yang luar biasa, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Dan saya percaya semua kita yang normal, yang masih waras, tidak ada yang mau hidupnya tidak menyenangkan. Semua mau hidupnya dari hari ke hari semakin menyenangkan. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, apa kamu mau hidupmu tidak menyenangkan? Kalau dibilang kita mau, dia kayaknya kurang waras. Ya, karena orang kalau masih sehat-sehat, dia mau hidupnya tambah hari tambah mengagumkan, menakjubkan. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan rahasia bagaimana hidup kita menakjubkan, bagaimana hidup kita bisa mengagumkan, bagaimana hidup ini bisa indah, luar biasa. Nah, rahasianya kita akan perhatikan lewat cerita Markus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita mulai perhatikan satu persatu. Ayat 1 terlebih dahulu. Mari kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu perhatikan kalimat ini. Yesus datang lagi ke Kapernaum. Dalam terjemahan lain ditulis dalam bentuk present. Artinya sesuatu yang dilakukan berulang kali, tidak satu kali. Saudara, Yesus datang lagi, dan itu terlihat jelas secara eksplisit dari kalimat yang diungkapkan di dalam ayat yang pertama ini. Yesus datang lagi ke Kapernaum. Bikin apa dia datang lagi ke Kapernaum? Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya di pasal 1, kita menemukan bagaimana Yesus waktu datang di Kapernaum, dia mengajar, dia mengusir roh jahat, dia beritakan Injil dan sembuhkan orang sakit. Itu terjadi di pasal 1, saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun di pasal 2 ayat pertama dikatakan lagi Yesus kembali datang di Kapernaum. Saudara, gaya pelayanan Tuhan Yesus itu memang seperti itu. Jadi dia tidak pernah saudara datang ke satu daerah itu satu kali, suka berulang-ulang kali. Contoh, dia datang ke Betania 3 kali, saudara. Dia datang ke Kana juga beberapa kali, bikin mujizat di Kana, di Galilea, di Tiberias. Saudaraku, di tempat-tempat banyak, Yesus sering berulang-ulang kali hadir di satu tempat dengan maksud tidak lain. Beritakan Injil, mengajar, usir setan, saudaraku, sembuhkan orang sakit, tolong orang. Itu yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun dia di bawah kolong langit ini. Dan karena itu saudara, di dalam pasal yang pertama, dalam pasal kedua ayat 1 ini kita menemukan hal serupa. Di Kapernaum, sekalipun Yesus pernah datang untuk mengajar, bikin mujizat, dia untuk kedua kalinya datang kembali dan melakukan hal yang sama. Dan ketika dia melakukan, ayat 12 mengatakan terjadilah hal yang menakjubkan. Bagaimana orang berkata, ini belum pernah kita lihat. Sekali lagi peristiwa itu terjadi karena adanya Yesus yang datang berulang kali ke Kapernaum.
Tidak satu kali, tidak bosan melakukan sesuatu, saudaraku, yang pernah dilakukan sebelumnya. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan bagian ini kepada kita sekalian. Ada banyak orang hidup ini mau mengagumkan, tetapi saudaraku tidak mau melakukan sesuatu secara berulang kali. Ya, saudara, apalagi itu berbau kebaikan. Ya. Ada banyak orang ibadah-ibadah bosan. Ya. Dia kalau lakukan 2-3 kali dia bosan, saudara. Nanti lagi lama baru dia muncul lagi, saudara. Tapi kepengen hidupnya mengagumkan. Ini lu mimpi mangkali, saudara. Ada banyak orang baca Alkitab, saudara. Satu hari baca, ini hari baca. Nanti bulan Desember baca lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kepengen hidupnya jadi baik, melayani hari ini. Tapi setelah itu hilang, tak tahu kemana arahnya. Ya. Nanti tiba-tiba muncul lagi, ya saudara. Nah, orang Kristen model kayak begini hidupnya tidak akan mengagumkan sama sekali. Hidupnya tidak menakjubkan. Sebab saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang namanya kebaikan, yang namanya saudaraku hal baik. Itu harus dilakukan dengan tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh capek. Berdoa tidak boleh jemu-jemu, saudara. Buat baik tidak boleh jemu-jemu. Lakukan apa saja yang namanya kebaikan, tidak boleh berhenti. Karena orang yang melakukan tanpa henti secara kontinu, suatu saat dia akan lihat hari-hari hidupnya menakjubkan. Amin. Sekarang kita lihat Galatia pasal 6 ayat 9. Mari kita bacain ayat. Galatia pasal 6 ayat 9. Kitab Galatia pasal 6 ayat 9. Ya, mari kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara lihat, jadi kata jemu-jemu di sana sama ditulis dalam bentuk present. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, tidak boleh jemu-jemu. Yang namanya kebaikan, lakukan terus. Karena suatu waktu Anda pasti akan tuai. Suatu waktu pasti akan tuai yang namanya kebaikan. Karena itu saudara, saya ulang lagi, kalau ibadah itu engkau anggap itu baik, lakukan terus-menerus. Melayani kalau anggap itu adalah baik, lakukan terus-menerus. Berdoa kalau itu adalah baik, lakukan terus-menerus. Baca Alkitab kalau itu adalah baik, lakukan terus-menerus. Tolong orang kalau itu adalah baik, lakukan terus-menerus. Kalau saudara melihat apapun di bawah kolong langit dan itu adalah berbau kebaikan, lakukanlah secara kontinu. Karena tidak ada kebaikan di dunia ini yang tidak akan pernah dituai. Amin. Kenapa orang seringkali tidak mau lakukan secara terus-menerus? Saya punya beberapa kemungkinan. Yang pertama, saudara, orang tidak mau lakukan secara terus-menerus itu karena orang seringkali mengukur sesuatu dengan nilai. Ya, saudara. Kalau Anda mengukur semuanya dengan nilai, maka sekali lagi Anda tidak akan mau melakukan sesuatu secara kontinu. Tapi belajarlah begini, saudara, bahwa sesuatu di dalam Tuhan itu terkadang Anda bisa lakukan tanpa nilai. Tetapi suatu saat nilai itu seolah-olah sedang diselubungi. Makanya ada lagu yang mengatakan, saudaraku, pelangi di balik hujan. Jadi waktu hujan turun Anda tidak lihat pelanginya. Tapi setelah hujan selesai, pelangi itu keluar. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini, tidak selamanya Anda harus menghitung itu dalam bentuk sebuah harga atau nilai. Kadang-kadang Anda tidak bisa lihat harga nilainya langsung. Tetapi itu bukan berarti tidak ada harga. Lakukan saja. Karena harganya mungkin saja masih tersembunyi 2 tahun akan datang. Mungkin saja masih tersembunyi 10 tahun akan datang. Tapi engkau mulai menabur kebaikan hari ini. Suatu saat nanti pasti kalau Anda tidak menjadi lemah, Anda pasti akan menuai. Itu kata firman Allah. Amin, saudara. Amin. Ya. Karena itu saudara, jangan pernah henti untuk melakukan yang namanya kebaikan. Saya datang ke Kota Kupang tahun 2004, saudara. Selesai menyelesaikan sekolah teologi di Malang, lalu kemudian datang ke Kota Kupang. Saya datang ke Kota Kupang, saudara.
Hari pertama, hari kedua saya berdoa, Tuhan tolong. Saya mau kemana, dari mana ke mana, saudara. Mau melayani dari mana ke mana, tanya Tuhan, saudara. Ya. Saya bertanya kepada Tuhan. Beberapa hari setelah itu, saudara yang diberkati Tuhan, saya kemudian kepengen melayani mulai dari penjara. Kebetulan saudara, rumah saya itu dekat dengan LP Penfui. Maka saudara, saya jalanlah dari Liliba, belakang gereja Emmaus, menuju ke LP Penfui itu dekat. Saya jalan ke sana. Sampai ke sana, saudara yang diberkati Tuhan, saya bawa KTP saya. Lalu kemudian saya bilang sama orang yang jaga di sana itu, saudara, saya datang sini karena saya ingin melayani, saudara. Waktu saya bilang begitu, lalu saudara, mereka bilang, Bapak dari mana? Ya, saudara. Saya bilang, saya ini baru selesai sekolah. Oh, begitu. Iya. Oh, gimana Pak, mau melayani bagaimana? Iya, pokoknya saya mau melayani. Caranya seperti apa? Entah mendoakan orang, entah memberitakan firman. Pokoknya saya mau melayani, saudara. Maka mereka bilang, tunggu ya, kita perkenalkan dulu dengan bagian kerohanian, saudara, di lembaga pemasyarakatan. Begitu saudaraku, mereka bawa KTP saya pergi ke kepala bagian kerohanian di sana. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, kepala bagian kerohanian itu minta untuk bertemu dengan dia. Saudara, saya masuk kemudian, diizinkan. Waktu saya masuk, saya ketemu dengan Bapak itu, saya bilang, Bapak, saya rindu melayani Tuhan. Dimulai dari orang-orang di lembaga pemasyarakatan. Saya ingin beritakan Injil di sini. Saya ingin bersaksi mengenai latar belakang hidup saya, bagaimana saya bertobat. Saudara yang diberkati, waktu saya bilang begitu, ini Bapak tua lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya lihat, saya juga bingung kenapa dia lihat saya. Habis itu dia bilang begini, Ade dari mana datang? Ya saudara, saya bilang, saya baru dari Jawa Pak, saya baru selesaikan sekolah teologi ya. Oh Ade, minta maaf ya Ade, di sini ke Ade dong begini belum bisa. Ya saudara, hati saya tergores. Lalu saya bilang, yang bisa ke mana Bapak? Ya, pokoknya ke Ade ini tidak bisa. Ya, pokoknya ini Bapak omong ini mesti Ade dengar jelas. Pokoknya ke Ade belum bisa. Ya, saya bilang kalau begitu beta bisa apa? Bisa doakan saja baik Bapak. Beta mau ketemu dengan beberapa narapidana, beta doakan. Sudah. Dia bilang pokoknya ke Ade ini belum bisa. Sudah. Jadi saya waktu dia bilang ke Ade belum bisa, saya mau paksa karena saya sudah bilang hanya mau doakan juga. Dia bilang ke Ade belum bisa. Ya. Maka dia kasih kembali KTP saya, lalu dia bilang begini maksud Pak, kamu pergi dulu lah cari teman atau cari gereja tertentu yang kamu bisa bernaung di sana, baru kamu datang. Kalau kamu datang begini saja nih, kita juga ragu kamu pendeta atau bukan. Betul sudah, saya juga pikir betul juga, dia lihat saya begini, ini tampang-tampang kayaknya bukan pendeta ini ya. Sudah, saya pulang dengan hati kecewa. Tapi saudara yang diberkati, saya tidak berhenti untuk menyerah. Saya rindu melayani Tuhan, tapi bagaimana caranya ya saudaraku? Karena saya belum pernah tinggal di Kota Kupang, terus terang saudara. Saya besar di Timor Leste, lalu kemudian sekolah di Atambua, selesai di Atambua langsung berangkat ke Jawa, selesai kuliah baru datang ke Kota Kupang. Jadi saya ini buta-buta juga, keliling Kota Kupang, bingung-bingung saudara, mau pi mana, tinggal mana ya saudara. Tapi kemudian saudara, Tuhan bicara dalam hati saya, kamu melayani saja ya saudara. Akhirnya saya jalan saudara. Kadang-kadang saya jalan dari Liliba sampai Baum sana ya, lalu tiba-tiba nanti saya pi Oisao sana, jalan kaki saya tak putar Tagalek ya saudara. Pokoknya jalan yang tidak jelas. Orang bilang jalan tidak jelas. Pi ketemu orang di mana, saya doakan orang di pinggir jalan, doakan. Kadang masuk orang rumah, kalau dia bilang doa kasih dia ya saya doa, kalau tidak ya bangun jalan. Pokoknya tiap hari kerjanya model begitu saja saudara. Tapi saya lakukan terus bagian yang namanya melayani saudara. Meskipun kadang-kadang saya pergi pelayanan, saudara, orang hanya bisa bilang terima kasih, air minum juga tidak kasih, ya saudara. Tetapi sekali lagi saya semangat untuk melayani, karena bagi saya sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Saudara yang diberkati, 2014, singkat cerita, saudara, 2004 ke 2014 berarti 10 tahun. Saudara, untuk pertama kalinya saya dipercaya untuk pergi berkhotbah di lembaga pemasyarakatan Penfui. Saudara, waktu saya sampai di LP Penfui, saya ingat 10 tahun yang lalu. Dan itu Bapak punya nama terukir jelas di Sepung Otot. Karena itu hadir Bapak nama beta bacana.
Itu saudara. Jadi waktu masuk pertama kali di lembaga pemasyarakatan Penfui dengan satu persekutuan doa di Kota Kupang, saudara. Saya mau cari ketemu itu Bapak. Saya tanya, Bapak ini masih ada? Masih Bapak. Saya bisa ketemu dia, saudaraku. Saya kepengen ketemu dia. Lalu saudara bilang, bisa Bapak. Saya dibawa ketemu dengan dia, saudara. Waktu saya ketemu dengan dia, saya bilang, Bapak ingat 10 tahun yang lalu saya pernah datang ke tempat ini. Dia lihat saya lagi, dia bilang, dia lupa. Saya bilang, Bapak lupa, tapi saya tidak lupa. Saya pernah datang dan Bapak bilang, Adek ini tidak bisa di sini. Ke adek ini, saya ulang lagi dia pun kata-kata, saudara. Tapi Bapak ini hari saya bisa datang ke sini, saudara. Saya bisa datang, jadi saudaraku yang diberkati itu. Saya bilang, Bapak, ayo mari kita sama-sama ikut kebaktian, saudara. Dan hari itu dia betul ikut sama-sama kebaktian dengan persekutuan itu, saudara. Selesai saya khotbah, saudara yang diberkati Tuhan, dia datang lalu ketemu saya. Dia bilang begini, itu hari beta baru ingat, lu memang datang di sini. Ya, saudara, lalu dia bilang begini, tapi sekarang beta ada tawaran baru untuk lu, karena lu sudah datang di sini. Saya bilang begitu, kalau begitu tawarannya apa Pak? Saudara, dia bilang begini, saya minta kepada kamu untuk setiap hari Rabu datang mengajar. Ini narapidana dong. Saudara yang diberkati Tuhan. Dulu saya minta Bapak tidak mau. Sekarang Bapak minta saya untuk datang. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami bikin kelas khotbah homiletik di saudaraku LP Penfui 2014, 2015, 2016. Saya mengajar setiap Rabu narapidana. Jadi ajar dong khotbah. Ajar bagaimana berkhotbah, ajar bagaimana mereka berkhotbah. Setiap Rabu, saudara. Dan saya ingat bagaimana Tuhan melakukan itu. Kenapa? Karena saya bertekun dengan yang namanya kebaikan. Ketika kita melakukan yang namanya kebaikan, suatu saat kita akan melihat sesuatu yang mengagumkan. Sesuatu yang wow. Jangan menyerah. Jangan pernah putus asa kalau kita sedang melakukan yang namanya kebaikan. Lakukan dengan kontinu. Karena suatu saat Anda pasti akan menuai. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang penting buat kita. Karena itu hari ini, apapun yang kau kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Yang namanya kebaikan, lakukan saja. Tidak usah pikir soal nilai atau harganya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bernilai kebaikan, saya ulangi, tidak dituai. Suatu saat pasti akan dituai. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kadang-kadang saudara bantu tetangga kasih garam sama dia. Begitu Anda minta lagi garam, dia bilang tidak ada garam. Tetapi jangan lalu simpan di dalam hati. Lu lain kali datang minta garam, lu lihat nanti. Jangan, saudara. Tetap layani dia. Ya saudara, karena Anda menabur kebaikan. Saudara, sekalipun kebaikanmu tidak dibalas oleh dia, tapi tetap taburkan kebaikan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kadang-kadang kan kemungkinan yang kedua. Tadi saya lihat kemungkinan pertama kita lakukan kebaikan itu karena ada nilai. Kemungkinan yang kedua, orang melakukan kebaikan itu karena ada balas jasa. Ada balas jasa. Saya bikin baik dan lu ingat, lu bikin baik dan beta. Beta traktir lu bakso, ingat saat-saat lu traktir beta. Kalau beta mentraktir lu terus tobat. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan. Sekali lagi, tetap lakukan yang namanya kebaikan. Sekalipun tidak ada unsur balas jasa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bisa. Saudara, Yesus pernah berkata, kalau orang minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang minta bajumu, kasih juga apa? Jubahmu. Artinya saudara mesti lakukan lebih. Ya, orang Kristen itu mesti bisa lakukan lebih. Jadi kalau kita lakukan rata-rata sama saja. Makanya Yesus berkata, kalau orang dunia mengasihi sesamanya yang mengasihi dia, Anda dan saya mengasihi bukan hanya sesama kita, tapi musuh kita pun kita harus kasih. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau lu baik dan beta baik dan lu itu sama sah. Amin. Ya saudara. Tapi coba baiklah dengan orang yang tidak pernah baik dengan saudara. Tidak ada unsur balas jasa, ya saudaraku. Itu
Itu kebaikan, saudara. Dan orang Kristen mesti belajar melakukan yang demikian. Saya ulangi lagi sekali lagi, saudara. Waktu Anda melakukan, mungkin hari ini Anda tidak dapat balasan dari dia. Tapi apa yang Anda tabur itu investasi kekal. Suatu saat Anda akan tuai, bukan di sini, tapi mungkin di tempat lain. Mungkin di daerah lain, mungkin di tempat pekerjaan lain. Tapi yang pasti, yang namanya kebaikan selalu ada hasilnya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu hari saya unggah di Facebook, saudara. Unggahan di status Facebook saya bilang begini, dibuka lowongan pekerjaan. Tidak pakai syarat, lulus apa saja boleh bekerja. Saudara, wih, banyak yang komentar. Begitu komentar saya bilang silakan inbox. Ya, saudara. Lalu mereka inbox, Bapak itu pekerjaan apa? Beta bilang itu pekerjaan melayani Tuhan. Pekerjaan melayani Tuhan itu tidak perlu pakai ijazah. Yang penting lu mau melayani, ya saudara. Wih, dan akhirnya saudara kumpul sekitar 20-an orang. Setelah kumpul sekitar 20-an orang, lalu saudara saya bilang begini, kita bikin grup ya. Saya bikinlah grup WA, namanya grup Doulos. Doulos itu artinya hamba, saudara. Jadi grup itu grup hamba. Kebetulan saudara, ada satu tempat pelayanan di Kota Kupang ini yang membutuhkan setiap minggu orang pergi melayani. Saudara yang diberkati Tuhan. Akhirnya saya kemudian menjadwalkan di grup itu. Saudara. Nah, waktu pelayanan di tempat ini, saya tidak usah sebut namanya, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Setiap kali melayani, yang main musik tidak dikasih apa-apa, yang khotbah tidak dikasih apa-apa, yang saudaraku pimpin pujian tidak dikasih apa-apa. Lama-kelamaan, dari yang 20 itu mulai menurun. Saya ajak lagi, Kak, minggu WL ya. Bapak minta maaf, beta ada WL di tempat lain nih. Ya sudah. Minggu depan beta ajak lagi. Bapak minta maaf, ini minggu juga belum bisa nih Bapak. Minggu depan beta ajak lagi. Akhirnya lama-lama itu grup bubar sendiri. Karena tinggal saya sendiri yang bertahan. Semua kamu, saudara. Saudara diberkati. Kenapa? Karena persoalan balas jasa tidak ada. Lu pikir gampang be menyanyi sah. Lu pikir gampang be tendes ini keyboard sah. Ya saudara, mereka tidak mau lakukan dengan sepenuh hati. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi suatu saat mereka kaget. Kenapa? Karena saya setia bertahun-tahun di itu persekutuan. Saudara, saya setia melayani bertahun-tahun tanpa ada imbalan apapun. Suatu saat saudara yang diberkati Tuhan, ibu ini datang kepada saya dan berkata begini, Bapak, beta mau kasih Bapak tanah. Saudara, saya bilang, Bapak beta sunasar dari dulu Bapak. Siapa yang melayani di sini nih, beta siap kasih dia tanah. Yang lain dong suka seandainya dong tahan. Saudara ini berkata, lalu mau tanya, yang lain-lain itu di mana Bapak? Saya bilang, Mama jangan pikir dong lain tenong supi di tempat lain. Ya saudara, seandainya mereka bertahan, mereka juga sama, mendapat upah yang sama. Hanya kadang-kadang orang selalu ingin timbal balik, balas jasa, langsung. Kalau tidak mau. Saudara yang diberkati Tuhan. Model seperti ini sekali lagi tidak akan lihat hal menakjubkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu saya dapat lalu saya unggah di grup Doulos, semua komentar, wih Bapak puji Tuhan. Saya dalam hati, lalu kodong puji Tuhan banyak. Kembali lagi itu grup, saudara. Ya. Waktu itu saya ajak satu pun tidak ada yang mau lagi. Tapi sekarang saudara semua mau. Wah, berat ini kalau pelayanan model begini. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hanya melayani, hanya unsur balas jasa, Anda tidak akan pernah lihat hidupmu menjadi wow. Tidak akan pernah. Saudara, jadilah orang Kristen yang melayani dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa pikir imbalan apapun. Karena kalau Anda melayani demikian, Tuhan akan melakukan yang lebih besar dari apa yang engkau harapkan di muka bumi ini. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Semua orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah jerih payahnya sia-sia. Kalau tidak di dunia, suatu saat Tuhan datang kembali, engkau pasti akan menerima. Dan itu luar biasa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lakukan kebaikan tanpa harap balas jasa. Amin.
Kalau Anda mau lihat hidupmu menakjubkan, lakukan saja. Ini kunci kebenaran, saudara. Saya mau tanya, waktu Yesus pelayanan, dapat untung apa? Ya, dapat hinaan ada, cercaan ada. Ya, saudara, olokan ada. Sembuhkan orang sakit, dong bilang, ini orang satu ini memang menghujat nama Allah. Ya toh, saudara. Sembuhkan orang sakit, usir setan, orang bilang usir pakai kuasa Beelzebul. Ya. Saudara diberkati, tolong orang mau bawa dia ke tepi gunung lalu kemudian mau dorong ke jatuh dia ke dalam jurang. Saudara diberkati Tuhan, apa yang Yesus buat tidak baik, semua yang dilakukan baik, tapi orang selalu nilai negatif, tapi dia tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Dia terus menabur kebaikan, dia terus melakukan hal baik, dia menabur sekalipun dia tidak pernah tuai. Saudaraku yang diberkati, makanya waktu dia disalibkan, Alkitab berkata, dia ditinggikan di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati, dia yang direndahkan sampai ke bawah bumi, dia yang akan ditinggikan mengatasi segala-galanya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, lakukan saja apapun. Prinsip kita adalah sekali lagi, tidak boleh mengukur segala sesuatu dengan nilai. Tidak boleh melihat segala sesuatu dengan balas jasa. Kebaikan yang namanya kebaikan, lakukan. Karena kalau kita mau lihat hidup kita menakjubkan, suatu saat nanti ini yang harus kita lakukan. Ini rahasia melihat hal menakjubkan dalam hidup. Amin. Saudara, itu hal pertama. Mari kita lihat hal kedua. Dikatakan di dalam ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Wih, ini manusia basesak betul-betul. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Mau lewat mana? Di pintu semua manusia ada berdiri, sesak orang banyak. Tetapi ayat 4, mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Oh, ini menarik. Tidak dikatakan lalu bakalailah 4 orang itu. Ya, tidak dikatakan lalu mereka saling mempersalahkan. Lalu saudaraku mereka pulang karena tidak ketemu Yesus. Lalu saudaraku mereka kecewa, mereka putus asa karena teman mereka tetap lumpuh. Tidak ada. Tapi ayat itu mengatakan jelas, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, spirit yang kedua, kalau saudara mau lihat hidup ini menakjubkan, saya ingin sampaikan buat kita, spirit yang tidak boleh kecewa dan putus asa menghadapi situasi. Ada banyak orang ketemu situasi masalah hidup ini gampang kecewa, gampang putus asa. Saudara, kalau kita jadi Kristen yang begitu, maka kita tidak akan pernah lihat hal menakjubkan. Satu hari saya belanja di mas-mas yang biasa keliling-keliling, saudara. Ya, ada mas, ada orang timur juga. Kebetulan di tempat saya mas, saudara. Ya, kami sama-sama rame-rame dengan ibu-ibu. Lalu saudaraku, waktu beli cabai, pas waktu itu cabai lagi mahal. Saya tidak salah, mungkin dalam satu plastik itu isinya tidak sampai 20, mungkin sekitar 15-an apa 10 saja, ya saudara. Seharga itu adalah, saudara, sejumlah itu harganya Rp5.000. Waktu ibu ini pegang cabai ini, ibu ini bilang begini, kalau begini terus kita bisa mati. Kalau begini terus kita bisa mati. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ketika lihat cabai cuman hanya jumlahnya 10, harganya 5.000, ibu ini keluarkan statement begitu, saudara. Saya juga pernah pergi pasar, saudara, Koeba. Lalu ada ibu-ibu ketika beli sayur, saudara, ya, harga kangkung yang biasanya 1 ikat besar itu 5.000, hari itu kangkung 3 ikat kecil-kecil 5.000. Mam tua bilang begini, kau toson makan sayur lagi, ya saudara. Ada banyak orang suka mengeluarkan kata-kata pesimis waktu melihat sebuah situasi kondisi tertentu. Padahal saudara yang diberkati Tuhan, sebuah situasi kondisi tertentu yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebenarnya tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Kalau cabai harganya 5.000, isinya 10, duitmu sebenarnya ada di atas 5.000. Sebenarnya lu mampu beli itu cabai, saudara. Ya, sebenarnya kamu masih punya kemampuan. Kalau sampai sesuatu diperhadapkan dengan hidupmu, saudara, dan itu
diizinkan Tuhan, itu sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya sebenarnya orang Kristen tidak boleh mengeluarkan kata-kata pesimis. Tidak boleh. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di sekolah perikanan, SUPM, saudaraku. Kepala sekolah itu memberi kesaksian bahwa anaknya ada sekolah di Jepang, saudara. Lalu dia bilang begini, Pak, luar biasa di Jepang. Anak saya sekolah di sana, sambil sekolah sambil kerja. Ya. Beta lagi bangun rumah di Ambon. Kebetulan di orang Ambon, saudara. Dia bilang, lalu bepo anak telepon beta, bapak beta mau bantu bangun itu rumah. Lalu bapaknya berpikir begini, lu nih part time, beta ini full time, kerja saja rasa berat. Lalu part time ini pasti lu lebih berat. Tapi dia bapak waktu omong begitu, saudaraku yang diberkati, dia anak bilang begini, bapak pun gaji di Indonesia tuh berapa? Kepala sekolah gaji berapa? Lalu dia bapak omong jumlah nilainya, dia anak bilang bapak pun gaji itu lewat bapak 4 kali lipat. Saudaraku, jadi bapak jangan khawatir, bantu bapak. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, tapi setelah itu dia cerita, saudara. Dia bilang bapak kotong di sini gaji besar, tapi botong mau makan super mie instan. 1 bungkus 80.000 kalau dirupiahkan. Sudah dia bapak bilang kalau di Indonesia itu botong makan 1 dos babai. Ya, saudara yang diberkati, harganya mahal, gajinya besar. Saudara, artinya begini saudara, tidak ada harga mahal gaji kecil, tidak mungkin. Saudara, pendapatan banyak, harga saudara yang diberkati menurut dia pendapatan. Saudara, ini secara duniawi saya bicara ini. Nah saudara, sesuatu dalam hidup kekristenan pun demikian. Tidak ada yang Tuhan izinkan terjadi melebihi kekuatan kita. Kalau saudara punya kekuatan 10, dia kasih ujian, persoalan, masalah, itu 9. Naik-naik top 9,9. Tidak bisa lewat 10, apalagi 11. Makanya kalau ada orang berkata, ini masalah nih, terlalu berat kita rasa semua mati sah. Anda terlalu gampang ambil keputusan. Tidak ada masalah lebih berat. Tidak ada saudara yang diberkati. Tidak ada. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu telepon saya, saudara. Karena saya pernah khotbah di satu tempat. Lalu saya bilang begini, ada banyak orang putus asa. Dan ketika mereka putus asa, mereka cari jalan keluar yang salah. Kebetulan saya tinggal di Bolok. Di Bolok itu banyak suanggi dan banyak dukun. Saudara. Dan saya lihat ada satu suanggi dukun yang suka tutup-tutup masalah orang. Itu ramai sekali. Dan yang datang itu mobil-mobil mahal. Fortuner segala macam saudara yang pergi cari Bapak Tuhan. Nah waktu saya khotbah begitu, ibu ini terima itu sebagai masukan. Saudara, terima ini sebagai masukan. 1 hari dia alami masalah, belum lama saudara, mungkin sekitar 2 minggu dia telepon saya. Saudara, dia tidak tahu dapat nomor saya dari mana. Dia telepon, Bapak, saya ini pernah dengar Bapak khotbah di persekutuan. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Bapak sekarang beta ada masalah. Saya bilang, oh iya ibu, masalah apa? Bepu laki sudah dikasih tinggal beta bapak. Bepu hati ini terlalu sakit. Dia lari dan perempuan Manado bapak. Oh Tuhan, sama ibu kuatkan hati ibu. Pasti Tuhan kasih kekuatan dan jalan keluar. Bapak tapi beta ingat tuh hari bapak khotbah di sana tuh beta ada ingat bapak. Saya bilang puji Tuhan itu firman menguatkan ibu. Bukan bapak, bukan firman bapak. Sebenarnya apa? Itu hari kan bapak bilang tuh di Bolok tuh ada orang pintar. Jadi beta mau pi Bolok kok bapak antar beta. Saudara, itu rasanya saya mau putus napas. Orang kalau sudah hadapi masalah berat, saudara, Tuhan pun dia lupa nah. Dia orang persekutuan tuh. Saudara, dengar khotbah di persekutuan. Nabi cerita ini kan yang halaik dong. Saudara, orang yang sudah tahu Tuhan Allah dong itu yang kali dicari dia. Nah ini yang duduk di PD. Ada masalah kau mau lari pidukun lah. Lebih sialnya lagi minta tolong kepada Pak Pendeta. Antar ke dukun. Aduh celaka 12. Saudara, saya langsung bilang, ibu minta maaf. Saya tidak mungkin antar ibu pidukun. Saya hanya bisa antar ibu pituhan sah. Bisa. Ya, saudara. Berdoa ibu. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Bapak, doa di mana yang beta belum pi.
Besok semua nih Bapak. Gelap Bapak. Besok putus asa. Kan orang segampang begitu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dia tahu engkau punya kekuatan untuk bisa melewati. Amin, saudara. Ada orang yang kadang-kadang aneh-aneh. Waktu kita kasih masukan begitu, dia bilang begini, lu belum hadapi yang dihadapi. Nah, kok memang tidak mungkin lu punya beta yang alami. Soalnya mungkin, saudara. Karena Tuhan tahu beta soalnya punya kekuatan sama ke lu. Jadi kalau Tuhan kasih di lu, itu berarti Tuhan tahu lu sanggup, lu mampu. Ya tuh, saudara. Jadi Tuhan kasih di beta beda dengan kasih di lu. Soalnya bisa sama dong. Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara lihat, Rasul Paulus punya masalah tidak sama dengan kita pemasalah. Rasul Paulus punya itu berat. Beta kalau baca suratan Paulus, saudara, baik Korintus, Roma, beta kadang-kadang sampai habis bisa pikir. Paulus pernah di penjara 40 kali pukulan, dipukul 2 kali dobel-dobel. Aduh, saudara, ditelanjangi, ya pernah kelaparan. Waduh, itu ngeri, saudara. Tapi Tuhan tahu kekuatan Paulus. Makanya Paulus sendiri memberikan, saudaraku, tulisan yang jelas buat kita, yang menjadi kekuatan juga buat kita. Mari kita baca ayat itu, 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat terkenal nih, tolong dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa, Paulus bilang, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan kekuatan Tuhan, kekuatan kamu, saudara dan saya. Tidak lebih. Terus lanjut. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak akan membiarkan cobaan itu melampaui kekuatan kita. Lari lewat kita pun kekuatan. Tidak mungkin. Itu firman Allah. Nah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu mampu hadapi masalah sekarang. Jadi jangan pilih tedis pinggir laut sana baru berteriak, aku mau mati. Jangan, sudah. Lu bisa hidup 1000 tahun. Ya, saudara. Tak usah. Banyak orang gampang putus asa. Ya, tadi malam saya KKR di Oifavi, di gereja Gemit Bethel. Oifavi, saudara. Lalu kemudian ada seorang pemuda datang setelah KKR itu selesai, KPI itu selesai. Dia datang kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, saya umur 45 tahun. Lalu saya bilang, kenapa? Kok belum ada juga yang suka dengan beta nih Bapak? Ya saudara. Lalu saudara saya bilang sama dia begini, ya kamu doa saja lah. Bapak doa bisa doa semua Bapak. Ya. Lalu saya bilang begini sama dia, kamu tidak boleh putus asa. Maju terus. Bapak enak, Bapak omong ini Bapak anak 3. Ya memang, ya saudara. Tuhan tahu, makanya Tuhan kasih saya istri cepat. Ya Tuhan tahu kamu bisa jomblo lama-lama. Jadi Tuhan bilang biar kau jomblo dulu. Jadi sudah jalani saja. Kadang-kadang kita punya persoalan, kita kaitkan dengan orang lain. Tidak bisa. Anda keliru itu. Ya saudara, kita pun porsi masing-masing. Ya. Saya hanya bisa dapat kekuatan dari Anda dapat kekuatan dari saya. Jadi kalau saya curhat masalah saya kepada saudara, sekali lagi Anda kasih nasihat saya mesti terima. Saya tidak bisa bantah karena saya punya masalah, saya anggap Anda tidak bisa selesaikan. Memang tidak bisa. Saudara. Karena masalah saya beda dengan masalah kamu. Tidak akan pernah sama. Saudara yang diberkati. Ya. Kekuatan manusia ini kan tidak ada sama. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik. Dalam menghadapi situasi apapun jangan menyerah. Sebab waktu kita menyerah jalan buntu yang ada. Tapi coba kita jadi orang Kristen yang berpikir positif, optimis. Saudara, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Saudara bayangkan tadi cerita yang kita baca. Seandainya tadi mereka katakan lalu mereka pulang, mujizat tidak terjadi. Lalu mereka marah, bakalain, banting itu yang lumpuh, mujizat tidak terjadi. Saudara, malah keributan yang terjadi. Ya. Makanya sudah ada banyak orang waktu menghadapi masalah justru bikin tambah banyak masalah. Justru bikin banyak masalah. Baku tubuh kiri kanan, lu gara-gara lu ini. Ya sudah, jangan baku salah bikin apa? Itu saat dimana kita mencari Tuhan, saat dimana kita merendahkan diri, saudara.
Bikin kasih salah kiri kanan jadi tambah ribet, saudara. Bikin tambah hancur situasi. Ya, saudara. Coba berapa banyak rumah tangga cerai. Karena waktu ada masalah bikin tuduh sana, tuduh sini. Aku kasih salah kiri kanan. Akhirnya bukan tambah baik. Saudara, masalah itu harus dicari solusinya. Dan orang kalau melihat solusi dia mesti berpikir positif. Berpikir yang optimis. Kalau demikian, maka saudara tidak akan jadi orang Kristen yang tidak melihat hari hidup menakjubkan. Saya ulang lagi. Kalau saudara mau melihat hari hidup menakjubkan, spirit yang satu ini tidak boleh kita lupakan. Jangan menyerah. Maju terus. Tantangan datang, maju. Masalah datang, hajar. Maju terus. Karena mental yang Tuhan berikan kepada kita adalah mental lebih dari pemenang. Amin. Roma 8 ayat 37. Mari baca ayat ini. Roma 8 ayat 37. Silakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang menang. Kata ayat itu jelas. Jadi dalam semuanya itu yang mana ayat 35 saudara bisa baca nanti di rumah. Dalam ketelanjangan, dalam bahaya, dalam kesesakan, dalam penindasan, dalam kelaparan, ketelanjangan, dalam semuanya itu, dalam masalah. Singkatnya, kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu tidak dikasih mental menyerah. Bilang samping kiri kanan, kamu dikasih mental pemenang. Kamu dikasih mental pemenang. Amin. Kalau saudara punya kekuatan misalnya 10 kilogram, saudara dikasih beban 9, tapi begitu lihat 9 Anda bilang, ini kayaknya berat, saudara. Maka sekali lagi Anda tidak akan bisa sebut diri Anda pemenang. Tapi kapan Anda sebut diri Anda pemenang? Waktu Anda angkat yang 9 kilo itu. Angkat, saudara. Pikul itu 9 kilo. Itu baru namanya pemenang. Saudara, bukan menyerah. Bukan lalu kemudian putus asa. Tidak. Orang yang mau melewati segala sesuatu. Itulah orang-orang yang disebut pemenang. Makanya saudara, mereka naik di atap. Mereka buka. Saudara, itu mental pemenang. Ya, orang banyak, tak usah takut, ada cara. Ya, saudara, doa apabila sudah potong kompak, yang lu lumpuh diam, baik-baik, lu cembangara. Waktu angka ke sniper, dia bilang, awas beta jatuh, lu santai sabab tua, lu tenang, lu mau sembuh toh, kesnaisan lu, saudara. Waktu kas turun juga mungkin begitu, tapi sekali lagi, mereka orang-orang yang tidak menyerah, karena itu mujizat terjadi, dan mereka bisa berkata, wow, menakjubkan. Yang ini belum pernah kita lihat. Jadi kalau saudara mau lihat hal menakjubkan, saya ulangi lagi sekali lagi. Ingat, mesti punya mental pemenang. 1, tidak boleh bosan. 2, mental pemenang. Yang ketiga, terakhir, mari kita lihat. Saudara diberkati Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Jadi sudah lihat, duduk bikin apa? Duduk bukan ikut ibadah. Duduk bukan saudaraku karena hadirat Tuhan, tapi duduk untuk berkritik. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kukatakan kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, kalau kita membaca cerita ayat 5 sampai ayat yang ke-11, kita temu ada 2 kelompok. Kelompok 1 duduk tanganga, protes paling banyak. Itu kelompok ahli Taurat, saudara. Tapi kelompok yang satu, kelompok Tuhan Yesus, adalah melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Saudara yang diberkati, sekarang tinggal pilihan kita ada di kelompok mana. Ada banyak orang tidak lihat hari-hari hidupnya menakjubkan, karena tiap hari hanya duduk kok omong orang. Saudara, satu lewat dia mulai lihat, ini satu pembagaian minta ampun. Saudara,
Satu lewat omong. Jadi dia pekerjaan di dalam rumah tertunda semua. Ada orang hanya kerja duduk protes paling banyak, saudara. Nah ini kebiasaan yang buruk. Ini saking terlalu banyak nonton sepak bola dan nonton MotoGP. Saudara, orang Indonesia kalau nonton sepak bola dan MotoGP, semua yang main di itu bodoh semua. Messi kelas dunia, saudara bayangkan itu. Ya. Juara bawa piala lagi? Amerika Latin, saudara. Tapi kalau Messi tendang tas saja bodoh mau mati. Padahal dia pemain kampung pun tidak. Protes kita. Dia lebih dari baik putih. Bisa bilang orang kelas dunia bodoh gitu. Sama kayak ini ahli Taurat tuh. Omong Yesus Tuhan Allah ini. Dia berkuasa mengampuni dosa. Tapi dia bilang, insya Allah ini menghujat Allah yang usir setan pakai kuasa yang disebut. Lu siapa berani omong? Saudara diberkati Tuhan. Coba jangan terlalu banyak kritik. Terlalu banyak tapi tidak membangun. Saudara. Tapi coba miliki roh yang mau bertindak dan bekerja. Karena orang yang mau melihat hal-hal menakjubkan, dia bukan omong doang. Tapi dia itu orang-orang yang action. Lakukan sesuatu, saudaraku. Ya. Sekarang ini karena semuanya main virtual. Jadi orang kayaknya gaya-gayanya virtual semua. Kalau dulu kita, saudaraku yang diberkati, tidak bisa. Main itu semuanya harus action. Tali merdeka, mus lompat. Itu saudara. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Tali merdeka itu tangan yang main. Itu hanya HP yang bergerak. Saudara, kalau dulu kita tidak. Kalau namanya mau balap-balapan, saudara, itu bikin dari kayu, buat pasang ban, habis itu saudara bambu, pikul di sini, bikin arena, mulai lari pakai jalan, saudara yang diberkati. Tapi kalau sekarang anak-anak tidak, jadi hanya duduk di tempat, mainkan sesuatu di daerah mereka masing-masing. Saudara yang diberkati Tuhan, dan bikin orang jadi tambah pemokol, tambah banyak. Saudara yang diberkati, tambah pemalas. Makanya generasi sekarang ini banyak generasi beleng-beleng. Beleng-beleng itu bahasa kayaknya orang Kupang kurang mengerti. Beleng-beleng itu saudara, pokoknya kemengong-mengong tuh. Main-main game sampai dong kepala kan mengong-mengong sendiri. Orang suruh main mata juga main mata sendiri. Suruh main jari juga main jari sendiri. Kan ini beleng-beleng namanya. Tidak ada hasil. Yang hasilnya cuma tambah parah. Saraf dong terganggu semuanya. Saudara diberkati. Itu. Coba saudara mulai jadi orang yang mulai kerja. Ya. Orang kerja tuh urat saraf semua bekerja bagus, dia tambah sehat. Makanya usia-usia sekarang belum apa-apa. Ada beberapa hari yang lalu saya ketemu orang umur masih 20-an bisa stroke tuh, heran juga. Saudara, bisa stroke. Usia masih 20-an. Aduh, celaka betul-betul. Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Sekali lagi karena ada banyak orang tidak action hari ini. Tapi duduk tanganga. Ya saudara, banyak omong. Nah model-model begini nih hidup tidak akan jadi lebih baik. Orang kalau mau hidup jadi lebih baik, dia mesti bekerja. Dia mesti lakukan sesuatu. Makanya Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Dan jadilah bijak. Dia tidak punya pemimpin, tapi dia kerja siang malam. Saudara, kita bapak mama su ada, om tante su ada, ya, bos su ada, ya saudara. Kepala bagian su ada, kepala seksi su ada, ya, semua ada, kepala habis. Kerjaan ini mati parah, saudara. Pemimpin kalau tidak ada dulu, terima kasih. Ini hari kita pulang cepat. Ya, saudara. Pemimpin kalau tidak ada hari dia Facebook melulu, WA non-stop, status setiap menit berubah. Aduh, saudara yang diberkati Tuhan. Orang model begini tapi mimpi hidupnya jadi lebih baik, tidak akan pernah. Kalau saudara mau hidup jadi lebih baik, harus kerja. Amin.
Saudara, beberapa bulan yang lalu istri saya ke Jogja antar anak saya nomor 1 sekolah di sana. Saudara, waktu antar saya lagi di rumah sendiri dengan saudara anak saya nomor 2 dan kemudian lagi pekerjaan di gereja karena baru-baru badai gereja saya juga hancur. Jadi saudara tukang kerja. Nah saya mesti rangkap melayani sambil masak buat tukang. Saudara, dan memang saya sudah biasa masak dari dulu kala. Jadi saudara saya masak, lalu kemudian siapkan pelayanan. Tapi satu hari, saudara, saya pelayanan dari pagi sampai malam. Kurang lebih jam 11 malam baru saya pulang. Karena saya keluar pagi hari jam 6 saya sudah keluar. Sudah saya telepon kepada jemaat. Saya minta ada 3 kakak untuk bantu saya. Saya bilang, tolong kakak masak pagi punya untuk sarapan pagi buat tukang. Oh iya siap Bapak. Yang satu saya telepon lagi, kakak tolong malam untuk tukang. Oh siap, saya cari yang tidak kerja di kantor, yang hanya ibu rumah tangga biasa. Saya cari saudara. Lalu yang ketiga ini baru nikah 1 tahun lebih lah saudara. Saya telepon dia, kakak tolong malam punya. Dia bilang, Bapak minta maaf, beta ini sontau masak Bapak. Ih, kok lu sontau masak karena mana? Sungguh mati Bapak, harus lu pulaki makan apa? Saya tanya, Bapak, pulaki itu kan kerja di kantor. Jadi pagi itu beta sudah dikasih dia nasi bungkus, nasi kuning. Dia makan, sarapan habis dia sipi kantor. Beta sudah kerja apa-apa Bapak, paling menonton TV, main Facebook, WA, habis itu sudah. Lalu siang pulaki makan di kantor Bapak. Nah dia pulang kan sore hampir malam baru dia pulang Bapak. Nah kalau semalam dia datang begitu botong 2 besok mandi siap, botong 2 tinggal pi makan di luar Bapak. Kalau sana pi makan di luar, nah botong 2 pesan Grab sama Bapak. Lalu saya bilang begini, lu mau Grab sampai kapan? Seandainya lu Grab sampai lu laki pensiun, miskinlah lakimu. Saudara, kalau hidup model kayak begini ini berat. Saya bilang, sudah begini, lu bisa masak apa yang ringan-ringan sah. Bapak terus terang, Bapak paling top tuh masak air Bapak. Ih, masak air sih. Mana? Kesemakan tukang lagi kerja dengan air, tidak mungkin sudah. Saya bilang bikin mie instan sah Bapak, besok bisa Bapak, jangan paksa Bapak. Nanti itu bumbu dong lari, tersalah semua nanti orang makan son enak. Saudara diberkati. Nah tukang ada 5 orang, kalau dia Grab kasih dia mampus, saudaraku ini berkata, tidak mungkin itu. Saya pikir dalam hati, aduh celaka, lu bisa sontau masak gitu. Saudara, maka mulai hari itu saya punya ide muncul, saudara. Salah satu pelajaran pranikah saya tambahkan. Harus bisa masak. Saudara. Dan orang yang menikah menyusul dia beberapa waktu yang lalu, saya tanya, sudah bisa masak belum? Kalau belum bisa kita tunda pernikahan, belajar tahan masak dulu. Saudara, apa jadi ibu rumah tangga tidak tahu memasak? Ini karena pemokol selama jadi, saudara, jadi anak manja di rumah pasti. Saudara, hanya urus kuku, urus ion rambut. Ada orang kerja model begitu sah, hari-hari. Nah ini, saudara yang berkata itu, loh sorry itu menyalahi Alkitab loh. Saya bicara ini karena itu menyalahi Alkitab. Kodrat wanita tuh mesti memasak. Tidak bisa tidak. Itu Alkitab ajarkan. Pulang baca Amsal 31. Wanita tuh bangun pagi-pagi, siap kas depulaki. Itu Alkitabiah. Jadi kalau ada nona-nona mau nikah tapi sok tahu memasak, jangan kasih nikah. Saudara yang diberkati Tuhan. Wah itu bagian dari firman Tuhan. Nah, saudara. Ya, saya marah, makanya pulang saudaraku besok pagi saya langsung pikat ketemu dia. Saya bilang lu mesti buka YouTube tiap hari. Lu kan suka pegang HP itu, YouTube. Bapak beta tiap hari YouTube, tapi lu jangan nonton film Korea. Nonton itu ibu dong memasak, karena mana? Bumbu dapur apa saja, siapkan. Mesti mulai belajar memasak. Saudara yang diberkati itu. Iya, itu Alkitab, itu firman Allah. Saudara. Jadi kalau ada orang bilang begini, kau uang na bapak ha? Soalnya bisa, ini kebenaran. Menyalahi lah. Saudara. Firman itu tidak ada dalam Alkitab perempuan lenggang-lenggang kangkung. Laki juga gitu, mus kerja. Saudara, kalau laki kerja, nah perempuan son kerja, ini terlalu kurang ajar. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi, sekali lagi, prinsip kerja itu sesuatu yang penting.
Makanya di rumah tidak ada anak-anak saya bos-bosan, tidak ada, saudara. Semua kerja. Mau laki-laki kerja, cuci piring, bikin teh, mustahil. Saudara, itu aturan. Sekalipun ada orang tinggal di rumah, soalnya bisa, ya saudara. Karena prinsip kerja itu prinsip Alkitab. Tuhan tidak suka orang malas, nah. Bahkan Paulus berkata malas dan kasmakan. Itu bukan jahat, itu baik. Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu saya punya anak mau sekolah di Jogja, dia tanya, "Bapak kos?" "Tidak." Siapa bilang lu kos? Tidak. Saudara, ya. Lalu tinggalin orang, kerja. Saudara, bukan Bapak tidak sanggup kasih kos lu, tidak. Tapi lu mesti belajar kerja di orang supaya lu bisa kerja. Kan tinggal di orang, sana ada yang bilang nyantai-nyantai. Saudara, sudah 5 bulan dia telepon dia, "Nak, karmana?" "Baik-baik, Bapak baik, puji Tuhan." Lanjutkan, nak. Ya saudara, hidup mesti begitu. Soalnya bisa, soalnya bisa. Ya saudara, orang Kristen mesti sekali lagi meneladani kebenaran. Firman Allah itu penting. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu etos kerja itu tidak boleh dilupakan. Kalau saudara mau lihat hidupmu menjadi luar biasa, mulai kerja hari ini. Kalau saudara kerja, saudara akan lihat hidupmu semakin wow, luar biasa, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi berkat. Ini 3 kunci untuk melihat hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Amin. Satu, sama-sama katakan, spirit tidak boleh bosan. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kalau lakukan kebaikan jangan bosan. Yang kedua, sama-sama katakan, spirit tidak boleh menyerah. 1, 2, 3. Spirit tidak boleh menyerah. Bilang samping kiri kanan, masalah pasti ada. Tapi kamu pemenang. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan cengeng. Amin. 3. Sama-sama kita katakan, spirit bekerja. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, bukan tanganga ke ahli Taurat. Saudara, orang kerja akan lihat hal berhasil. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.